Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Ya, jadi untuk 2020 bagi banyak orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya belajar untuk mendapat angka terbaik di UN, itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyederhanaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya kita semua di ruangan ini setuju. Secara nasional kita membutuhkan tolak ukur. Tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur, itu yang akan berubah. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya dua. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, bapak-bapak, ibu-ibu. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Ya, ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021. Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan ada survei karakter. Ini luar biasa pentingnya, bapak-bapak. Karena pada saat ini secara nasional hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif. Kita tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu? Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat kami. Kapan asesmen kompetensi ini dilakukan itu sangat penting. Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah itu di tengah jenjang. Kenapa? Dua alasan. Alasan pertama adalah kalau dilakukan di tengah jenjang, ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang itu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita memberikan assessment, tapi itu guru-guru dan kepala sekolah sudah tidak bisa melakukan perbaikan kepada murid-murid yang benar-benar membutuhkan bantuan ekstra maupun juga peningkatan kualitas pembelajaran mengikuti hasil assessment tersebut. Kalau itu dilaksanakan di tengah jenjang, ini memberikan waktu bagi semua unit pendidikan kita untuk melakukan perbaikan. Dan yang kedua, karena dilakukan di tengah jenjang, ini tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswi kita. Tidak lagi menimbulkan stres di orang tua dan anak-anak. Karena ini adalah formative assessment. Formatif artinya harus berguna bagi sekolah, berguna bagi guru untuk memperbaiki dirinya. Dan poin ketiga yang terpenting, ini kita asesmen kompetensi ini
dan survei karakter ini bukan hanya kita mengikuti ide-ide kita sendiri saja. Kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam Indonesia dan di luar Indonesia, dan banyak sekali bantuan seperti organisasi seperti OECD dan World Bank juga, agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik, agar kualitasnya setara dengan kualitas internasional, tapi juga penuh dengan kearifan lokal kita. Ya, jadi ini kita gotong royong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik. Jadi ini sekedar menekankan saja bahwa numerasi dan literasi itu bukan mata pelajaran bahasa, bukan mata pelajaran matematika, tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi. Yang contoh seperti yang matematika, kemampuan menganalisa itu berdasarkan contextual intelligence, bahwa dia bisa mengaplikasikan konsep matematika itu di dalam suatu situasi, baik abstrak maupun konkret.